Kayak kita ngejalanin usaha tuh pasti ogah-ogahan. Business is business, friend is friend. Itu bukan jadi masalah yang besar karena kita punya strategi sendiri. Perkenalkan, nama gue Ilman Fajar Maulana Rahman. Nama saya Zevanya Cesya, biasa dipanggil Anya. Perkenalkan, nama saya Gadin Nabila. Dengan prodi kewirausahaan. Saya dari Prodi Kewirausahaan Angkatan 2019. Dari Prodi Kewirausahaan Angkatan 2019. Masuk UKM Kewirausahaan dan kebetulan saya menjabat sebagai Ketua UKM. Saat ini saya sedang menjalani bisnis makanan, dessert. Bisnisnya itu bernama Istanbul Kebab Turki. Saat ini saya sedang menjalankan usaha di bidang kuliner, yaitu berbagai macam snack dan makanan-makanan ringan. Faktor ekonomi. Sebenarnya saya menjalankan bisnis ini jauh sebelum saya masuk kuliah. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah saya jalani sebelumnya. Aku emang pas SMK itu udah ada basic bisnis ya, maksudnya aku sering dagang di saat SMK. Terus habis itu makanya aku juga milih kan prodinya itu kewirausahaan karena selaras dengan apa yang aku suka. Berbisnis itu tuh bisa sambil apa aja, nggak cuma saat kamu belajar gitu. Karena tuh waktu kamu tuh pasti di saat muda ini tuh banyak gitu. Kita harus mempelajari bisnis itu. 2021 lagi tren baju-baju vintage, tapi kita nggak tahu ilmunya, jatuhnya gambling kalau kayak gitu guys. Dari diri kita sendiri, secara mental itu kita juga harus udah siap. Kenapa? Karena ketika kita mulai berbisnis, itu menurut saya kita harus siap waktu kita itu terganggu. Harus disiapkan sih mental ya, mental. Kayak kita ngejalanin usaha tuh pasti ogah-ogahan, pasti nanti akan ada saatnya tuh kalian tuh berpikir kayak misalnya usaha kalian belum menguntungkan gitu kan. Karena kan kalian juga baru belajar. Pasti kalian nanti mikirnya, udah capek, nyerah aja udah. Padahal tuh di balik kegagalan itu tuh sebenarnya ada kesuksesan yang sebentar lagi tuh lu sukses gitu. Tapi tuh karena mentalnya nggak kuat, jadi tuh mundur dan ngedown itu sih. Belum lagi kritik-kritik dari orang gitu kan nggak semua orang tuh suka sama apa yang kita lakuin. Kualitas produk itu sendiri dan apa hal yang Anda jual. Target market kita siapa? Anak muda, mahasiswa gitu. Teknik membuat produknya itu sendiri, terus bagaimana kita berkomunikasi, karena komunikasi itu penting sih. Kalaupun kita udah bisa memasarkan produknya atau segala macam, tapi kita nggak bisa berkomunikasi dengan customer dengan baik, pasti juga produk kita tuh nggak laku. Dan yang selain komunikasi juga ada bagaimana kita membuat produk tersebut tuh jadi ini nih yang dicari-cari sama konsumen, rasanya ini loh yang pas gitu loh. Jadi selain itu tuh juga ada skill-skill lain yang membuat tuh produk itu tuh menjadi lebih bermanfaat dan bernilai di mata customer gitu. Business is business, friend is friend. Kalau emang kita ada yang minta dengan harga teman, ya kita harus kayak nolak, tapi nolaknya tuh nggak boleh, lu gimana sih, gua kan jualan harga teman. Mungkin pakai lebih cara yang halus kayak, maaf ya kita nggak bisa harga teman, soalnya aja aku udah ngeluarin cost-nya aja segini, berarti belum lainnya, belum ini itu kan. Saya pernah merasakan, tapi menurut saya itu bukan jadi masalah yang besar karena kita punya strategi sendiri. Jadiin harga teman itu sebagai harga promosi gitu. Misalkan ada teman kita yang menawarkan ke kita, boleh gak gue beli pakai harga teman nih. Gitu. Si harga temennya ini pakai minimal pembelian. Waktu sih, karena di satu sisi kita kuliah dan itu pasti ada tugas yang banyak banget, terus di satu sisi ada kewajiban kita sebagai organisasi. Cara mengatasi itu kayak lebih ngatur waktu, terus kayak kalau misalnya emang ada tugas yang diberikan oleh dosen tersebut,
Saran aku sih kalau kalian punya usaha, terus punya organisasi juga, itu, tugasnya jangan terlalu ditunda-tunda. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu luang, misalnya lagi orderan lagi kosong nih, ya udah kalian kerjain aja tugasnya gitu, jangan nunggu, "Ah, nanti aja." Itu sangat kendala banget bagi saya. Tapi itu juga sebagai sebuah tantangan bagi Anda nggak yakin dan ragu. Kita belum siap. Kita tuh harus siap waktu kita tuh terganggu, jam main kita terganggu, kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakuin itu terganggu. Jadi jangan berbisnis kalau misalnya kita belum siap secara mental, secara modal juga itu juga penting gitu loh. Jadi itu sih menurut saya. Kalau kalian nggak siap dikritik oleh orang lain. Networking ini sangat membantu bisnis aku sih, karena dari networking ini kita bisa ngedapetin customer yang bener-bener loyal sama kita, kayak customer yang bener-bener itu tuh bukan dari teman kita sendiri. Kadang kan kita kalau bikin usaha tuh customer-nya cuma dari teman sendiri, dari orang terdekat, dari saudara, gitu kan. Tapi dengan adanya networking ini tuh, kita tuh bisa, menjangkau customer itu lebih luas, gitu sih menurut aku. Bisnis saya tuh jadi dikenal sama banyak orang gitu, dan juga itu sangat amat ngaruh sih menurut saya, dan itu juga menjadi lebih berkembang dan juga lebih. Kalau bisnis kuliner itu sebenarnya dari mulut ke mulut, jadi banyak teman, banyak relasi ke bisnis saya juga jadinya rame gitu. Super lengkap menurut saya karena ada digital marketing, ada Mata kuliah kelayakan bisnis, habis itu SCM, supply chain management. kewirausahaannya sendiri gitu, ada bisnisnya sendiri gitu. Hampir semua ilmu yang aku dapetin itu tuh sangat membantu aku dalam berbisnis ya. Mulai dari kita ngitung laba rugi keuangan, terus mulai dari apa aja sih resiko usaha di depannya nih, gimana cara mengatasinya, terus bagaimana pemasarannya, digital marketingnya juga bagaimana, itu sih semuanya sih alhamdulillah tuh ada saat aku masuk ke prodi kewirausahaan di Berry Institute. Ada change idea, sharing atau saling men-sharing seputar bisnis. Habis itu ada juga Coaching itu kayak kita diberikan berbagai macam materi, terus juga ada kayak waktu itu kayak ada kita menggali ide bisnis apa sih yang lagi tren saat ini gitu. diarahkan oleh dosen gitu. Ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan kewirausahaan. Universitas-universitas mengadakan seputar kewirausahaan pasti kami mengikuti. Karena sekarang juga lagi pandemi, kita punya plan untuk bikin semacam mini bazar di kampus, menampilkan beberapa usaha dari teman-teman kita, entah dari prodi KWU atau prodi TBD atau apa, dan si UKM itu sendiri. Ke organisasi, karena saya selama SMA juga udah ikuti organisasi, efeknya buat ke diri saya itu bagus banget buat public speaking, knowledge, hubungan antara orang ke orang, temen mempunyai bisnis ini, jadi kita bisa saling terhubung di UKM dan organisasi itu. Banyak ide-ide tuh yang, oh ternyata kenapa gue nggak kepikiran sampai ke situ gitu sih. Terus banyak juga kayak teman-teman yang mempunyai ide-ide yang lebih bagus gitu. Karena dalam UKM KWU ini rata-rata mahasiswanya udah punya bisnis, jadi kita bisa saling sharing gitu. Seru sih, maksudnya kita bisa saling sharing dan juga bisa saling ngasih tahu satu sama lain gitu. Tentunya sih menyarankan Untuk yang punya passion di bisnis, menurut saya kalian wajib coba sih. Tanpa kita sadari, kita juga punya penghasilan sendiri gitu. Apalagi kita posisinya juga udah kuliah kan. Jadi itu pasti kita punya kebanggaan tersendiri ketika kita udah bisa
menghasilkan gitu. Kalau aku sangat menyarankan ya, kita tuh nggak cuma belajar teori terus, tapi kita tuh juga ini ada bisnis loh, kita bisa loh cari duit walaupun kita kuliah gitu sih menurut aku.